Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya buat teman-teman semuanya, khususnya yang selalu menantikan video-video terbaru atau updatean terbaru dari channel Solusi Hutang MB. Kali ini mungkin bukan berarti saya berpindah topik ya dari pinjol ya, cuman hal ini juga banyak ditanyakan dari teman-teman tentang kredit macet di leasing dengan adanya jaminan fidusia ya, berupa mungkin BPKB kendaraan, ngambil kendaraan baru secara kredit, motor bekas secara kredit, begitu juga dengan mobil gitu loh. Cuman yang jadi pertanyaan mereka adalah di sini apa tadi itu ya? Benarkah leasing bisa menarik kendaraan tanpa perlu mekanisme di pengadilan sesuai dengan keputusan MK tahun 2021? Ya, nanti kita coba perbandingkan. Menurut sesingkat pengalaman saya nanti, ya banyak sedikitnya juga saya memahami tentang keputusan MK 2019 dengan keputusan MK di 2021. Ya, dan sebelumnya seperti biasa buat teman-teman semuanya yang belum mensupport channel ini boleh disupport dulu, yang belum mendukung channel ini boleh didukung dulu. Ya, dan yang belum bergabung di grup WhatsApp silahkan, yang mau silahkan Anda bergabung, nanti nggak akan rugi juga kok, gitulah ya. Tapi kalau Anda merasa keberatan dengan gabung di grup WhatsApp ya silahkan. Tapi ya kalau saya melihat orang-orang yang sudah bergabung juga nggak akan rugi gitu loh. Walaupun itu grupnya berbayar, itu berbayarnya langsung ke YouTube cuman sekian puluh ribu kan. Anda bisa bergabung di grup WhatsApp dan itu banyak keuntungan yang Anda dapat. Kita akan tuangkan semua pengalaman kita di situ, bagaimana seharusnya Anda menanggapi dan bersikap dalam menghadapi hutang piutang yang menjerat diri Anda saat ini. Ya, caranya itu sangat gampang. Di dalam deskripsi itu saya sudah sematkan, ada yang Anda lihat itu kan @solusi hutang yang ada panahnya, Anda boleh klik juga itu linknya, atau Anda juga boleh lihat di bawah nama channel Solusi Hutang itu ada tombol gabung. Anda tinggal klik gabung, udah nanti Anda akan diarahkan. Pilihlah itu, Anda mau bergabung di grup WhatsApp, konsultasi dengan rekan saya, atau langsung dengan saya juga boleh gitu loh. Ya, insya Allah Anda nggak akan rugi. Silahkan dulu, saya beri kesempatan. Bukan beralih topik, nanti dibilang pula beralih topik, tapi kita mencoba memperluas dari hal ini karena ini sudah banyak ya. Dulu saya juga pernah sempat membahas ini 2019 atau 2020 bahwa debt collector tidak bisa melakukan penarikan semena-mena tanpa keputusan pengadilan yang tetap. Ya, 2019 kalau Anda ingat itu kan biasanya dari debt collector itu kan memang suka-suka hati gitu loh. Sekarang pertanyaannya juga banyak di sini ya. Apakah benar leasing bisa menarik kendaraan tanpa mekanisme pengadilan? Tolong Bang diluruskan, saya telat ada 2 bulan, ada juga yang sampai 3 bulan, ada juga yang sampai 4 bulan. Ini memang jatuhnya ke one prestasi, dan di sini ada yang namanya fidusia ya. Fidusia ini ada yang memberi, ada yang menerima. Ya, itu antara kreditur dan si debetur. Debeturnya adalah Anda yang sedang mengkredit kendaraan, krediturnya adalah si leasing yang mempunyai dana membayarkan kendaraan Anda tadi kepada dealer yang bersangkutan. Bagaimana soal keputusan dari MK 2021? Bahwa MK menyampaikan mekanisme penarikannya tidak perlu jalur pengadilan. Oke, ini saya sudah kumpulkan satu berita di Kompas ya. Leasing bisa menarik kendaraan tanpa mekanisme pengadilan. Nanti kita jelaskan ya. Oke. Mahkamah Konstitusi atau MK akhirnya merilis keputusan terkait eksekusi jaminan fidusia. Dalam putusan tersebut, MK memperjelas bahwa eksekusi penyitaan barang kredit dari debetur bisa dilakukan melalui proses pengadilan negeri. Ya, tanpa melalui proses pengadilan negeri. Pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia melalui pengadilan negeri sesungguhnya hanyalah sebagai sebuah alternatif yang dapat dilakukan dalam hal tidak ada kesepakatan antara si kreditur dan si debetur, baik berkaitan maupun one prestasi maupun penyerahan secara sukarela objek jaminan dari debetur kepada si kreditur, tulis MK seperti dikutip dalam
putusannya. Ini jelas banget. Ya, kalau misalnya ada eksternal atau debt collector yang mempelintir hal ini dari keputusan MK bahwa mereka menganggap tidak perlunya mekanisme dari pengadilan atau keputusan hukum yang tetap dari pengadilan untuk menarik suatu jaminan yang menjadi jaminan dari fidusia tadi, menarik suatu kendaraan yang macet tadi. Ini di sini OJK menyampaikan pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia melalui pengadilan negeri sesungguhnya hanyalah sebagai sebuah alternatif. Ya, sebuah alternatif yang dapat dilakukan dalam hal tidak ada kesepakatan antara kreditur dan si debitur. Tidak ada kesepakatan lagi. Ya, contoh saya pemilik kendaraan, saya tidak mau nih menyerahkan kendaraan saya secara sukarela ya seperti yang disampaikan oleh si MK. MK menyampaikan ya bahwa tidak adanya lagi kesepakatan. Saya tidak mau nih menyerahkan kendaraan saya kepada si kreditur atau si leasing ini. Maka jalurnya tetap masih sama. Ya, tetap masih pola dengan keputusan 2019. Tidak ada yang berubah, cuma praktek di lapangan seringkali hal ini dipelintir. Ya, jadi keputusan MK di tahun 2021 dengan keputusan MK 2019 sama, cuman polanya yang berbeda di sini ya. Pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia melalui pengadilan negeri sesungguhnya hanyalah sebagai sebuah alternatif yang dapat dilakukan dalam hal tidak ada kesepakatan antara kreditur dan si debitur. Ya, misalnya si debt collector ingin menarik kendaraan, Anda tidak mau, ini harus menempuh jalur pengadilan. Ya, lain hal kalau di sini debitur baik berkaitan dengan wan prestasi maupun penyerahan secara sukarela objek jaminan dari si debitur kepada kreditur. Ya, bisa tidak melalui mekanisme pengadilan, tapi si debiturnya sukarela menyerahkan jaminan fidusia tadi atau kendaraan tadi kepada pihak dari si kreditur atau leasing. Ya, masih sama kok, polanya masih sama gitu loh. Jadi kalau ada teman-teman yang bertanya, kata si debt collector yang ada di lapangan, ini tidak perlu menempuh jalur pengadilan. Karena keputusan dari MK 2021 memang sudah jelas. Pihak leasing boleh menarik kendaraan tanpa jalur pengadilan. Ya, itu kan lebih dipersimpel mereka. Pada dasarnya, MK menyampaikan, boleh saja tanpa melalui pengadilan, asalkan si debiturnya menyerahkan unitnya secara sukarela. Tapi kalau tidak ada kesepakatan di dalam itu antara si kreditur dan si debitur, tetap saja itu harus menempuh mekanisme dari pengadilan. Harus menggunakan keputusan hukum tetap. Kalau nggak, ini udah cacat gitu loh. Ya, ini buat teman-teman semuanya. Jangan sampai Anda dibodoh-bodohin nanti sama si debt collector yang ada di lapangan. Ya, jangan asal mereka comot aja gitu kan. Asal mereka gimana yang bisa satu kesimpulan ini bisa menguntungkan diri mereka saja gitu loh. Nggak mungkin. Ya, MK itu memutuskan dengan penuh keseimbangan yang memang benar-benar telah mereka pikirkan dalam kebijaksanaan mereka. Nggak mungkin di satu sisi dia hanya menguntungkan si kreditur, nggak mungkin juga dia hanya menguntungkan si debitur. Dan di sini juga seimbang, jelas gitu loh. Jadi ngapain lagi, mana ada itu potongannya dibilangin, wah itu boleh, itu diberikan, tarik aja secara paksa, mau rela mau tidak rela, yang penting tidak melalui pengadilan, itu nggak ada ya. MK juga menjelaskan bahwa selama ini terjadi kesalahpahaman terhadap putusan MK Konstitusi nomor 18 PUU Serik 2019 dalam kaitan dengan kekuatan eksekutorial sertifikat jaminan fidusia. Dalam putusan tersebut, MK menjelaskan bahwa selama ini ketentuan larangan eksekusi mandiri tanpa pengadilan itu pada dasarnya memberikan keseimbangan posisi hukum antara debitur dan kreditur serta menghindari timbulnya kesewenang-wenangan dalam pelaksanaan eksekusi. Ya, jelas banget di sini gitu loh. Jadi kalau ada debt collector yang mempelintir di lapangan, Anda boleh ya sampaikan aja. Ya memang keputusan itu boleh ada. MK menyampaikan kok, boleh tanpa melalui mekanisme pengadilan boleh, asalkan saya sukarela menyerahkan unit kendaraan saya yang
menjadi jaminan prudensial ini, ya, yang macet saat ini. Tapi kalau saya tidak sukarela, saya masih berkeinginan untuk penyelesaiannya, tidak ada hak mereka untuk mengambil kendaraan itu yang ada di tangan Anda. Ya, jadi jangan mau lagi dipelintir ke sana ke sini, jangan mau. Karena si leasing ini kalau kita perhatikan, mereka itu lebih ke jalur alternatif saja gitu loh. Mereka tidak mau ribet. Mereka dari internal serahkan ke eksternal. Ya, ini kan nggak mau ribet. Eksternal nanti cuman ngejar target. Anda dapat unit, kita akan beri nih bonus Anda. Ya, silahkan Anda kejar ini. Anda cari ini. Ya, kita akan beri nanti bonus di balik itu. Karena mereka tahu kalau mereka proses Anda ke jalur perdata, prosesnya akan panjang. Dan persoalan ini akan ribet. Ya, itu disematkan dari teman-teman semuanya. Mudah-mudahan informasi saya ini bisa membantu buat semua teman-teman yang saat ini mengalami kemacetan di kredit kendaraan atau leasing. Ya, jadi jangan mau lagi kalau misalnya ada dibilangnya, wah itu bisa saja dilakukan penarikan tanpa mekanisme pengadilan. Benar kalau kitanya sukarela menyerahkan kendaraan yang macet ini. Kalau Anda tidak sukarela, Anda tidak ikhlas, itu tidak bisa. Tetap harus melalui keputusan pengadilan tetap. Ya, dan hati-hati juga dengan eksternal yang tidak memenuhi standar operasional penagihan yang telah ditetapkan oleh OJK. Itu Anda harus koreksi. Nanti di next videonya kita akan bahas seperti apa debt collector dari leasing ini harusnya berada di lapangan. Ya. Jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.